ketika mereka janjian, mereka sambil pegang handphone gitu ya, live begitu, dan mereka bangga itu kalau ditonton sama orang. Nah ini Jadi geng ada motor. unsur kesengajaan Pak Kapolres. Memang sengaja. Memang sengaja. Karena memang ya, sangat mengherankan. Itulah Pak Salim. Jadi memang mereka itu sengaja bikin konten. Terjadi tindak pidana kalau ternyata mereka saling serang dengan panah busur, ada yang luka tangannya dan pakai obat-obatan ya kira-kira yang murah meriah. Nah, murah meriah tapi bisa bikin mabok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Salim Jatimama dalam Lensa Bung Salim di 55 TV Selalu Keren. Pemirsa, keamanan bukan hanya soal statistik kriminal. Keamanan adalah tentang rasa ketika orang tua anaknya ke sekolah, ketika pekerja pulang larut malam, ketika pelaku usaha membuka tokonya, dan ketika warga dapat beraktivitas tanpa dihantui rasa takut. Namun, dalam beberapa terakhir ini, ruang publik di Kota Makassar terusik dengan berbagai perbincangan mengenai aksi kriminal di jalanan. Beredar video penyerangan terhadap pemukiman yang diduga menggunakan bom molotov. Muncul pula berbagai laporan mengenai aksi kelompok yang dapat meresahkan, yaitu dikenal dengan geng motor. Benarkah Makassar tidak aman? Ataukah yang berkembang adalah persepsi yang perlu dijelaskan berdasarkan data, fakta, dan hasil kerja aparat penegak hukum? Saat ini Lensa Bung Salim tidak ingin membagi opini atau membuat opini yang tidak benar, melainkan menghadirkan ruang dialog agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Kapolrestabes Kombes Pol Arya Perdana SIK SHMH. Terima kasih Bapak Kapolrestabes atas kesediaannya hadir dalam dialog ini ya. Pertanyaan saya ini, Bapak Kapolrestabes, tema saat ini adalah Makassar tidak aman. Polisi menjawab keresahan warga. Menurut Bapak, apakah tema ini tersebut lebih menggambarkan persepsi masyarakat yang dipengaruhi berbagai peristiwa dan informasi yang beredar atau mencerminkan kondisi keamanan sebenarnya? Ya. Terima kasih Mas Salim dan para pemirsa sekalian. Situasi di Kota Makassar sebenarnya memang kalau kita lihat dari 1,5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu sudah jauh berbeda. Ya. Artinya 1,5 tahun yang lalu ketika saya hadir di sini itu unjuk rasa saja satu hari itu bisa sampai 30 titik unjuk rasa. Semua bakar ban, semua tutup jalan. Dan itu dilaksanakan hampir setiap hari secara bergantian terus menerus. Lalu panah busur setiap hari pasti ada minimal satu. Begitu juga tawuran juga hampir setiap hari. Dan puncaknya tahun lalu itu di bulan September di Tallo itu sampai dengan ada 25 rumah yang terbakar. Dan kegiatan-kegiatan ya kriminalitas lainnya yang memang terjadi secara terus menerus. Dan ini yang masih tergambar mungkin ya di benak masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang mereka lihat postingan-postingan di media sosial mungkin masih beberapa saat yang lalu. Tapi saat ini saya bisa katakan alhamdulillah berkat kerjasama antara polisi dan masyarakat yang selama ini kita jalin itu situasi Makassar saat ini cenderung lebih kondusif. Bisa dirasakan sendiri. Ya, selama beberapa bulan terakhir unjuk rasa menurun, tawuran menurun, ya, juga panah busur masih ada 1-2. Kami tidak mungkin istilahnya menghilangkan kriminalitas di muka bumi ini, tidak mungkin. Pasti akan ada terjadi, tetapi memang intensitasnya yang
kami tekan supaya tidak berkelanjutan. Siap. Artinya pasti ada yang namanya orang mau berbuat jahat, baik kita awasi 24 jam juga pasti akan ada orang-orang yang berbuat kriminal, tetapi kami melakukan upaya-upaya supaya bisa menekan tindak kriminalitas itu. Jadi kalau dibilang Makassar tidak aman, mungkin itu hanya persepsi dan opini. Memang adalah beberapa tempat yang mengalami tindak kriminalitas, pasti ada. Dan di tempat itulah mereka merasa tidak aman. Dan ini kami terus upayakan secara terus-menerus supaya Makassar ini menjadi kota yang aman dan ramah untuk semua penduduknya. Dalam 1,5 tahun sampai 2 tahun ini ada penurunan sangat signifikan ya Pak Arya ya? Ya, turun sangat signifikan. Artinya mungkin Pak Sali sendiri bisa merasakan. Ya. Ya. Jadi saya begini, kalau saya yang menyampaikan tentu ini nanti dibilang seperti upaya memuji diri sendiri atau statistiknya seolah-olah seperti kita rekayasa sendiri. Enggak. Ya. Saya lebih cenderung mungkin kalau situasi ini terasa kondusif, aman atau nyaman itu bisa ditanyakan ke masyarakat secara random gitu ya. Apakah masih sering mengalami kemacetan unjuk rasa? Dalam beberapa bulan terakhir apakah masih ada yang bakar ban gitu ya? Apa mungkin di tempat-tempat yang biasa ada tawuran seperti di beberapa kecamatan yang sering ada tawuran masih ada atau enggak? Dan kita bisa ngecek ke Rumah Sakit Bayangkara berapa dalam 1 minggu yang mungkin terkena panah busur atau mungkin ada yang diparang. Ini mungkin bisa ditanyakan ke masyarakat. Kalau kami menilai memang berdasarkan statistik laporan yang masuk itu jumlah kejahatan memang sebenarnya jumlahnya tidak berkurang banyak, tetapi jenis dan kualitasnya yang berkurang. Jadi misalnya begini, kalau misal kita bicara tahun lalu, tindak pidana yang paling banyak itu adalah penganiayaan senjata tajam. Itu paling banyak itu. Tetapi sekarang misalnya dengan jumlah yang kurang lebih sama, tindak pidananya beralih ke masalah penipuan, mungkin ada masalah KDRT yang memang tidak terlihat oleh kepolisian secara langsung. Jadi itulah yang terjadi di kota. Dalam hal ini Pak Kapolrestabes, apakah ada untuk kondusif untuk membutuhkan perhatian khusus dalam menangani semua ini? Perhatian sebenarnya pasti khusus ya ke semua kejahatan. Artinya kami tidak membeda-bedakan jenis kejahatan. Jadi semua kejahatan yang terjadi kami tangani secara serius dan secara profesional. Jadi untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya memang masih bisa kita cegah, itu akan kita cegah. Misalnya begini, ada kejahatan seperti tawuran. Ya. Tawuran di jalan dilakukan 75% oleh anak-anak. Maka kami melakukan pendekatan ke masyarakat setiap hari. Jadi setiap hari itu upaya yang dilakukan, upaya polisi kan ada 3 kan? Ada preemptif, preventif, dengan represif. Nah, upaya preemptifnya itu kami datang ke masyarakat, melaksanakan sosialisasi dan berbincang dengan masyarakat. Itu dilakukan setiap hari. Dan saya sendiri, Kapolres dan Wakapolres yang turun, itu dengan program subuh keliling dan ngopi kamtipmas. Jadi kalau paginya subuh keliling di masjid, malamnya ngopi kamtipmas. Ini berdialog dengan masyarakat. Dan setiap hari beda kelurahan, beda kecamatan. Dan itu dilaksanakan dari Januari 2025 sampai dengan sekarang. Nah, itu upaya preemptif kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi itu sebenarnya memang membutuhkan perhatian kita semua, bukan hanya perhatian polisi. Kan kadang-kadang, ini gimana sih polisinya kerja, gini segala macam kan. Tetapi kami bilang, ya polisi itu jumlahnya di Kota Makassar, Pak, itu khususnya Polrestabes itu hanya 1.700. Penduduk di Kota Makassar 1,4 juta jiwa. 1 banding berapa itu Pak Kapolres? Waduh, itu udah nggak tahu ada 1 banding berapa. Saya nggak pernah hitung. Tapi yang jelas 1.700 dibanding dengan 1,4 juta jiwa. Dibagi dengan 12 kecamatan, bagi 155 kelurahan, bagi 1.005 RW. Gimana ceritanya polisi bisa bekerja menghadapi seluruh tindak pidana? Saya rasa nggak mungkin kalau tidak dibantu sama masyarakat. Nah, situasi kondusif yang terjadi saat ini itu berkat perhatian khusus yang diberikan kepolisian kepada masyarakat melalui upaya-upaya preemptif tadi. Lalu kalau upaya preemptif sudah kami berikan,
ternyata masih ada yang nekat melakukan, maka kami lakukan upaya preventif. Nah, upaya preventif ini perhatian khususnya adalah dengan menjalankan operasi Trisula. Operasi Trisula itu, Pak Salim, itu ada 3 unit, Serse, Intel, dan Sabara. Setiap malam dari jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi itu muter naik motor. Dan itu mereka setiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau ada yang pelaku tertangkap, ya memang kami akui masih ada kelemahan di jumlah personil dan jumlah sarana prasarana. Tapi kami upayakan maksimal mungkin untuk setiap hari. Karena kalau misalnya ada kejadian di 3 tempat sekaligus, ini 3 tim bisa langsung menyebar. Ya. Tapi kadang-kadang memang tidak tertangani karena jumlahnya geng motor misalnya ya, itu banyak sekali sehingga yang tertangani hanya sedikit. Kalau masih nekat juga, nah tim reskrim ini yang memberikan upaya khusus kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Entah sajamnya, entah penganiayaan, itu langsung kita tindak. Sekalipun masih anak-anak, kita akan memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan anak-anak. Kecuali di bawah 12 tahun ya. Nah, kalau di bawah 12 tahun, kita kembalikan ke orang tua. Cuma yang di atas 12 tahun, kita lakukan upaya hukum maksimal kepada yang bersangkutan. Berbicara tentang geng motor dan begal, hampir keduanya bahkan dianggap sama ya, Pak Kapolres. Menurut perspektif hukum, apa perbedaan mendasar antara geng motor dan begal? Ya, jadi geng motor, ya, geng motor ini kan sebenarnya sekelompok orang yang mempunyai motor, lalu dia berkelompok untuk berjalan ke tempat-tempat tertentu, rolling istilahnya gitu ya, dan lebih cenderung sebenarnya ke konotasinya negatif, gitu ya. Karena geng motor, kalau kita geng gitu kan ya, wah seolah-olah kayaknya dia selalu berbuat kriminal. Padahal ini kayak ya klub motor lah sebenarnya. Gitu. Nah, cuma karena mereka ini negatif, melakukan tindakannya itu rolling itu, kadang tidak pakai helm, bonceng 3, terus malam hari mengganggu masyarakat. Ini yang menyebabkan geng motor ini menjadi negatif. Dan biasanya geng motor ini melakukan tindakan-tindakan untuk bikin konten masalah tawuran. Ya. Nah, jadi misalnya geng motor A dengan geng motor B, sekarang kan gini Pak, tawuran itu enggak terjadi karena mereka ada masalah, enggak. Jadi mereka janjian untuk ketemu misalnya di flyover gitu. Ya. Kamu geng motor berapa orang? Saya 30, saya juga 30. Bawa senjata apa? Saya bawa senjata ini. Badik, saya bawa panah busur. Oke, kita ketemu di situ ya. Jadi mereka janjian. Kok kita bisa tahu? Nah, kita tahunya itu dari geng motor yang tertangkap, kita cek handphonenya. Oh, mereka janjian di media sosial. Iya. Nah, ketika mereka janjian, mereka sambil pegang handphone gitu ya, live begitu, dan mereka bangga itu kalau ditonton sama orang. Nah, ini geng motor. Jadi ada unsur kesengajaan, Pak. Memang sengaja. Karena memang sangat mengherankan. Kok tiba-tiba ada gitu, langsung blast semua. Ya. Itulah Pak Salim. Jadi memang mereka itu sengaja bikin konten untuk mendapatkan like, comment, and subscribe. Itu tujuan mereka. Di Facebook, di Instagram, di TikTok mereka live. Dan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan perhatian. Ini geng motor ini. Ya. Nah, terjadi tindak pidana kalau ternyata mereka saling serang dengan panah busur, ada yang luka, penganiayaan dan sebagainya, atau mungkin orang-orang yang ada di pinggir itu yang terkena imbasnya. Itulah terjadi tindak pidana. Tetapi tidak ada satupun dari mereka sepanjang ini Pak yang melakukan perampokan. Beda. Oh beda ya. Nah, dia nggak melakukan hal yang dia tidak melakukan gitu pencurian, dia tidak melakukan perampokan, dia hanya ingin ketemu antara geng motor dengan geng motor, lalu berantem, tawuran, dan mendapatkan komentar dari media sosial. Nah, begal beda lagi. Begal ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang. Bisa satu orang, bisa sekelompok orang, tapi karena biasanya tuh motor dibonceng oleh 2 orang, yang satu bertugas untuk melakukan penganiayaan, yang satu untuk mendarat. Selepas melakukan penganiayaan mereka ambil barangnya. Ya. Jadi ini istilah begal ini kan istilah pasar gitu. Ya. Istilah benernya sih pencurian dengan kekerasan. Surat di KUHP itu. Atau kalau kita bisa bilang rampok gitu. Rampok. Rampok inilah dibilang yang begal. Sudah modern ya. Sudah menggunakan istilahnya begal. Jadi begal sama geng motor ini beda. Beda. Geng motor itu tujuan yang tadi itu untuk tawuran aja. Nah, kalau begal memang dia tujuan untuk melakukan pencurian dan atau perampokan. Dan bahkan ada istilah, mohon maaf, orang yang melakukan tindakan memegang alat
kelamin atau mungkin bagian tertentu dari wanita itu, misalnya megang payudara, mohon maaf ya gitu. Itu dia bilang, dia misalnya naik motor, dia pegang terus dia kabur. Itu namanya begal payudara. Ada begitu. Jadi istilahnya dia mengambil kesempatan dari kelemahan orang untuk melakukan tindakan kriminal. Di tempat gelap, di tempat yang mungkin tidak terlihat orang dan sebagainya. Nah, itu dia melakukan begal itu begitu. Jadi beda antara begal dengan... Nah, kasus begal, Pak, di Polrestabes Makassar ini laporannya selama saya di sini ya, itu sedikit sekali. Bahkan saya katakan kurang dari 20 selama 1,5 tahun. Jadi saya lihat itu kalau pencurian tuh di sini kayaknya nggak model gitu. Jadi pelaku pencurian itu sedikit. Apalagi sampai melakukan perampokan mungkin karena merasa harga diri ya. Kalau di sini kan harga diri. Tapi kalau penganiayaan, busur, tawuran itu dari dulu itu memang sudah banyak. Jadi geng-geng motor ini yang kemungkinan ini yang tadi yang ya. tawuran-tawuran Begal, misalnya kalungnya dirampas, terus dia dipukul sampai mati, habis itu diambil barangnya. Ada, tetapi tidak semasif di tempat lain. Berarti masuk di undang-undang kekerasan, Pak ya? Ya, semua masuk di KUHP. KUHP-nya. Ya, di KUHP. Jadi kalau di KUHP, kalau membawa sajam, senjata tajam gitu ya, itu ada pasal sendiri. Kalau dia melakukan penganiayaan, ada yang berakibat ringan, luka parah atau meninggal dunia, itu juga ada pasal sendiri. Nah, tetapi kalau perampokan, namanya pencurian di kekerasan, itu kekerasannya dulu, baru dia melakukan pencurian. Misalnya orangnya dibacok dulu, luka, ambil barangnya, itu begal. Atau dibunuh dulu, baru diambil barangnya itu. Ada sedikit kemarin beberapa hari yang lalu ada begal yang ditangkap sesuai dengan yang Pak Kapolres katakan bahwa dia ada kelompok grupnya. Oh, dia adakan di mana, berapa orang. Itu di Polsek Bontoala kemarin masyarakat dapat di sana, akhirnya diserahkan ke polisi. Itu sangat bagus, Pak ya. Iya. Jadi memang apa merencanakan ya membuat hiruk pikuk di kota ini untuk dapat like dan subscribe ya Pak. Betul. Jadi gini, begal ini memang dilakukan mungkin 2 atau 3 motor sekali jalan. Siap. Tetapi mereka sebenarnya ada kelompok-kelompok yang sudah merencanakan dan memetakan di mana ya posisi-posisi yang kira-kira bisa melakukan begal itu. Contoh, tempat yang sepi tidak ada lampu. Itu cenderung rawan. Jadi saya sempat sampaikan ke Pak Wali Kota, mungkin beberapa tempat yang butuh lampu penerangan jalan itu kita terangi. Supaya namanya orang Pak ya, kalau mau melakukan kejahatan itu pasti di tempat yang gelap. Supaya tidak kelihatan sama yang lain. Yang kedua, di jalan-jalan rusak. Nah, kenapa di jalan rusak? Kenapa? Karena motor atau mobil pada saat di situ dia jalannya pelan. Dia mau kenceng nggak bisa, pelan ketemu sama begal tadi itu. Nah, jadi si begal-begal dia sudah memetakan. Yang utamanya juga begal ini dia memperkirakan korbannya adalah korban yang rentan, perempuan ya, atau orang tua atau anak-anak. Jadi mereka ada perkiraan sendiri untuk melakukan itu. Di sisi lain mereka tentu mengantisipasi dirinya supaya tidak tertangkap dengan motor yang kencang dan orang yang cukup kuat gitu untuk melakukan tindakan itu. Tapi ini memang sekali lagi Pak Salim, di Kota Makassar cukup istilahnya tidak sering terjadi gitu ya, kalau perampokan itu tidak sering terjadi. Ada tapi tidak sering. Pemirsa, semakin menarik, tapi jangan kemana-mana karena Pak Kapolrestabes Makassar, Pak Arya, akan menjelaskan lebih mendetail lagi. Jangan kemana-mana, tunggu setelah pariwara berikut ini. Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat
yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak yang melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Kita kembali lagi masih bersama dengan Kapolrestabes Makassar, Bapak Arya Perdana. Pak Kapolres, dalam pengalaman Polrestabes Makassar menangani berbagai kasus kejahatan jalanan, apakah terdapat pola tertentu terkait latar belakang para pelaku? Ya, kalau kita lihat latar belakang pelaku, sebenarnya ada yang unik di Kota Makassar. Jadi pelakunya 75% anak-anak. Ya. Kalau kita melakukan penangkapan terhadap tawuran, itu rata-rata anak-anak. Di bawah umur ya? Panah busur, kemarin sempat ada ojol yang tertancap panah busur, itu pelakunya anak umur 11 tahun. Dan juga pelaku-pelaku yang tadi mungkin geng motor, Ya. itu juga rata-rata anak-anak. Nah, sehingga berdasarkan latar belakang itu kami lebih melakukan pendekatan preemptif kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada orang tua termasuk sekolahan. Nah, kenapa? Karena memang anak-anak ini ternyata memang membutuhkan perhatian yang lebih. Kalau mereka dibiarkan liar seperti itu, tentu ini akan sangat merepotkan kita di kemudian hari. Contoh Pak Salim, waktu terjadi tawuran di Talok. Saat itu saya berada di TKP dan rumah masih terbakar itu. Rumah masih terbakar, saya ada di situ untuk memadamkan, cuman karena waktu itu pemadam kebakaran tidak bisa masuk, rumah masih terbakar. Dan di ujung sebelah sana itu masih terjadi tawuran, lempar-lemparan batu, pakai panah busur dan Ya. Di depan saya ada anak-anak kecil bermain pukul-pukulan dan lempar-lemparan kertas dengan gagang sapi. Ngikutin kakak-kakaknya yang ada di sana. Orang tua di sekelilingnya tertawa dan saling Dianggap itu memberikan support. Dianggap lucu ya? Dianggap sesuatu yang lucu. Saya bilang, ini bahaya. Kenapa mereka melakukan perang-perangan ini? Karena mereka nyontoh kakak-kakaknya yang di sana. Sementara kita nggak sadar, kita telah mendidik mereka menjadi pelaku-pelaku tawuran di masa yang akan datang. Yang membangun karakter mereka ya? Karakter itu bukan terbentuk dari sebuah film heroik atau sebuah film perjuangan. Ketika kita melawan Belanda pakai bom runcing terus mereka mengikuti, bukan. Mereka ngikutin kakak-kakaknya yang lagi tawuran di ujung sana. Nah, sehingga dengan latar belakang itu Pak, kami lebih melakukan pendekatan preemptif kepada orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk lebih menekankan pendidikan akhlak dan agama kepada anak-anak. Kita bisa saja melakukan tindakan represif, tangkap, tapi apakah itu yang kita inginkan? Anak-anak di Kota Makassar yang masuk penjara semua. Ya. Yang kedua, latar belakang yang perlu diperhatikan lagi Pak adalah ternyata sebagian besar anak-anak yang tertangkap ini adalah anak-anak yang putus sekolah. Tidak sekolah. Ya kan? Nah, saya sempat sampaikan kepada Pak Wali Kota, anak-anak ini gimana Pak? Karena yang kita tangkap ini adalah anak-anak yang tidak pernah sekolah mengecap dan tidak sekolah. Tidak sekolah. Sehingga mereka nggak ada kegiatan, mereka kerjanya ya cuma nongkrong sana, nongkrong sini, akhirnya tawuran gitu kan. Dan Pak Wali Kota sepertinya sudah berencana untuk membangun sekolah khusus
untuk membangun tempat khusus untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak yang memang putus sekolah atau tidak mampu. Nah, ini saya lihat sangat bagus, tapi saya memang sampaikan sama Pak Wali Kota supaya itu segera. Ya karena mau tidak mau ya Pak ya, karena pengaruh negatif itu akan datang terus menerus, gitu kan. Baik melalui gadget kita atau melalui hubungan lingkungan secara langsung. Dan itu yang sangat tidak bisa terhindarkan. Kita nggak bisa ngawasi anak-anak kita 24 jam. Kita cuma bisa memberikan pendidikan ketika mereka keluar, ya pengaruh negatif itu bisa tertangkal dengan iman mereka dan dengan pendidikan anak dari orang tuanya. Jadi selain putus sekolah, pelaku-pelaku narkoba juga atau pengaruh lingkungan termasuk salah satu faktor. Ya, narkoba is a different thing ya. Jadi beda lagi tuh. Ya. Narkoba ini seluruh kalangan, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semua ada. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah narkoba, anak-anak yang ada di kelompok geng motor, kadang-kadang dia tidak pakai narkoba. Dia cukup minum balok saja. Nah, minum balok, udah fly dikit gitu ya, langsung tuh. Enggak mabuk full ya, mabuk sengaja. Peduli dia udah. Karena udah fly kan. Ya. Narkoba ini butuh duit masalah. Dia harus beli, dia harus punya uang, dia harus tahu cara menggunakannya, ya kan? Dan ini agak eksklusif karena sabu itu kan lumayan mahal. Ya, okay. Tapi ada juga Pak, ya, yang kepengen pakai narkoba cuma nggak punya uang, gitu kan? Pakai lem. Pakai lem. Pakai obat-obatan yang murah meriah. Nah, murah meriah tapi bisa bikin mabok, gitu ya. Jadi ada waktu saya ngopi Kamtipas tuh ada ibu-ibu yang sampaikan, Pak gimana Pak kalau perusahaan lainnya kita tutup? Ya saya bilang jangan dong. Nanti orang mau ngelem kayu nggak bisa. Bukan peruntukannya gitu. sebenarnya. Nah, bukan itu masalahnya. Saya bilang sama kayak vape. Ya. Vape ya. Vape itu ya kalau dimasukkan unsur-unsur tembakau yang pas ya tidak jadi masalah. Tapi kalau dimasukkan narkobanya sama. Ya, bukan vape-nya yang salah. Gitu kan. Yang salah penggunanya. Penggunanya. Ya. Sama seperti pisau misalnya. Pisau kalau dipakai di dapur buat potong daging, potong sayur ya nggak ada masalah buat ibu. Tapi kalau dipakai buat masuk orang, iya masalah, masuk penjara gitu. Nah itu latar belakang yang terhadap anak-anak. Kalau pengguna narkoba beda lagi, pengguna narkoba ini segmentik ya. Dia tidak terlalu ini Pak ya, bukan hasil pengaruh narkoba atau. Kalau mereka yang melakukan ini ya, kayak panah busur itu pengaruh balok. Pengaruh minuman keras tua ya. Bukan narkoba. Kalau narkoba mereka malah cenderung sendiri gitu ya. Jadi pengguna ini kalau narkoba Pak itu pengguna 1 bulan saja di ras narkoba ini penggunanya saja bisa lebih dari 100 orang kita tangkap. Ya. Pengedarnya juga kita tangkap banyak. Dan bahkan kemarin kami baru saja merilis ada 60 kg barang bukti narkoba yang kita paparkan di depan media pers untuk sebagai upaya kami untuk mengurangi kerugian negara. Kenapa saya bilang menghindarkan kerugian negara? Karena gini, kalau satu orang itu terkena narkoba, dia harus direhab. Ya. Rehabnya kan biaya negara berapa juta. Ya. Tapi kalau kita bisa menyelamatkan sampai 100.000 orang, berapa keuangan negara yang terselamat? Dan juga ternyata narkoba ini datangnya bukan dari Indonesia. Dia bukan diproduksi di Indonesia, diproduksi di negara lain. Ya. Masuklah ke tempat kita, sehingga uangnya ngalirnya ke negara lain. Itu juga bukan untuk merugikan masuk ke negara. Ya, keuangan negara. Keluar ke luar negara. Ya. Jadi narkoba itu ya memang begitu Pak Dede. Pak Arya, sejauh mana faktor ekonomi untuk meningkatnya pengangguran dan kesenjangan sosial, termasuk pendidikan maupun kondisi lingkungan, menjadi tantangan dalam upaya mencegah kejahatan jalanan menurut data dan pengalaman Polrestabes Makassar gimana? Kalau secara ekonomi memang anak-anak yang tidak sekolah itu dipengaruhi dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya tidak bekerja, menjadi pengangguran, tentu berimbas pada keluarga. Ya. Sehingga anak-anak disuruh kerja, iya kalau dia mau kerja. Kalau dia ada pekerjaannya, kalau nggak ada, ya akhirnya nongkrong dan menjadi, ya katakanlah bisa jadi kurir narkoba juga. Karena kurir-kurir narkoba yang kami tangkap itu rata-rata
orang yang tidak bekerja, pengangguran gitu ya. Termasuk mereka-mereka yang melakukan tindakan kriminalitas lainnya. Rata-rata adalah orang-orang yang pengangguran yang tidak bekerja dan pendidikannya juga di bawah. Apakah kepolisian melihat bahwa persoalan kejahatan jalanan semata-mata merupakan persoalan penegakan hukum, ataukah penyelesaiannya juga membutuhkan pendekatan sosial, pendidikan ekonomi, serta pembinaan keluarga bersama pemerintah daerah dan elemen masyarakat? Ya, jadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kejahatan jalanan itu adalah bukan hanya masalah penegakan hukum. Ya. Katakanlah 1.000 orang yang melakukan kejahatan. Kita tangkap, kita masukin penjara semua. Berapa dari mereka yang akan kembali menjadi orang baik? Ya kan? Ini berlangsung secara simultan dan berkelanjutan. Artinya polisi menangkap, jaksa menuntut, hakim memutuskan berapa tahun dia di penjara. Ini nggak berhenti sampai di sini. Begitu dia masuk lapas, bagaimana lapas mendidik mereka untuk menjadi orang yang bisa kembali menjadi baik. Dan Bapak tahu kondisi lapas Ya, kita. betul. Overload. Ya, yang mungkin diisi harusnya cuma 900 bisa sampai 3.000 misalnya. Ya, betul. Waktu saya di Jakarta ya. Itu overload luar biasa. Sehingga pendidikan kita, pendidikan akhlak agama kepada para narapidana ini tidak berlangsung sangat maksimal, baik. ya. Masih minim begitu ya. Nah, itu kalau kita bicara represif, penegakan hukum. Ya. Tapi saya sampaikan bahwa penegakan hukum itu sebenarnya bukan semata-mata tindakan represif. Penegakan hukum itu juga sama dengan menegakkan aturan dengan cara tadi preemptif dan preventif. Ketika kita bicara upaya preemptif, kita bicara sama masyarakat. Pak, ini aturan hukumnya gini loh. Itu sudah penegakan hukum loh itu. Saya bilang. Sudah penegakan. Artinya Bapak nggak boleh gini, Bapak bolehnya gini. Ini pasalnya ini, sanksinya ini. Itu sudah penegakan hukum sebenarnya. Tinggal orangnya mau atau enggak. Upaya preventif, pencegahan juga gitu. Ketika kita ada satu tempat yang perlu didatangi sama polisi, itu kita datangi dan kita kasih tahu, nggak boleh ya minum keras ya, pulang. Ini jangan lakukan tawuran, pulang. Itu juga sebuah penegakan hukum. Nah, tapi memang itu balutannya gitu. Ya ada upaya preemptif, preventif, dan represif. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, sebenarnya penegakan aturan dengan 3 cara tadi, ya insya Allah itu bisa baik lah. Ya, Pak Arya, sepakatkah Bapak bahwa sebenarnya bukan hukuman badan yang menjadi hasil daripada penegakan hukum itu, yaitu condong ke pembinaan? Karena begini, kita kan sama-sama tahu kalau di dalam itu tercampur dengan sejumlah pelaku kriminal. Tapi kenapa tidak dengan pembinaan saja, pembinaan mental atau apa semuanya, sehingga masyarakat lebih bisa dan diberikan kesempatan kerja atau peluang-peluang apa yang bisa. Sepakatkah Bapak? Bisa dijelaskan, Pak? Saya nggak bisa menjawab sepakat atau tidak, tapi saya berikan contoh. Iya. Negara maju seperti Amerika, Australia, Iya. ya, Inggris, Jerman, ya, mereka banyak memberikan hukuman berupa hukuman sosial. Iya. Misalnya orang melakukan tindak pidana, diwajibkan kerja sosial selama 200 jam, dan mereka patuh. Mereka datang, absen, mereka kerja, dan mereka itu merupakan tindakan yang membuat mereka itu malu. Saya disuruh kerja ya, saya disuruh jadi pembantu, saya disuruh jadi itu di negara maju. Iya. Pertanyaan saya lagi, sanggup gak masyarakat kita merasa malu seperti itu? Harus diapakan budaya malu itu ya? Iya, misalnya gini, ada orang melakukan pencurian, Iya. dimaafkan, lalu kita, kamu kerja ya di dinas ini selama 20 jam. Kira-kira datang nggak dia? Kira-kira aja. Nggak digaji loh, Ya. datang jam 8, pulang jam 4, kerja di situ. Pengawasan cuma dari dinasnya. Selama 20 hari atau 20 jam. Datang nggak dia? Pertanyaannya kan, apakah masyarakat kita sudah siap dengan itu? Nah, tapi Pak, di KUHP yang baru, saya lihat ada hukuman-hukuman sosial. Ya. Tinggal sekarang bagaimana kita menerapkannya dan mengawasinya. Saya setuju kalau tidak selalu saja hukuman badan. Ya. Ya kan?
efek jera. Jadi prinsip penjeraan itu atau deterrence effect itu memang diupayakan supaya orang tuh takut gitu maksudnya. Ketika dia takut, dia akan mencegah dirinya untuk tidak terlibat dalam kriminalitas, kan gitu. Ya, benar. Tapi kalau udah kecemplung, ya dia mau nggak mau kan harus masuk tuh. Nah, ya itu saya tadi bilang bahwa ada urutannya Pak, sampai ke lapas itu. Tinggal begitu dia kecemplung masuk, dia sudah ketakutan sampai ke dalam. Tapi sampai di dalam, kalau dia tidak dirawat dengan baik, tidak diberikan masukan yang baik, sehingga dia keluar tadinya maling motor bisa jadi maling mobil. Tapi ada juga yang keluar dari Naik kelas ya. iya, tapi ada yang keluar dari penjara dia jadi ustadz, ada juga gitu. Tergantung orang. Tergantung dari sadar nggak dia, nyesal nggak dia. Tuh, jadi kalau misalnya dibilang tidak harus hukuman badan, oke. Ya. Tapi kita lihat lagi masyarakat kita apakah sudah siap melakukan itu. Terutama pemerintah kita, Pak. Hukuman apa yang kira-kira pas buat dia itu? Apa yang bisa membuat dia jera tidak lagi melakukan itu? Contoh misalnya, dia main judi. Ya. Bandar judi nih ketangkap. Ya udah, nggak usah dipenjara. Tapi dia harus kerja 2000 jam misalnya gitu. Ya, di Kementerian Kesehatan atau apa gitu. Pertanyaannya, apakah selama dia kerja dia tetap main judi gak tuh? Kan gitu kan. Benar. Atau dia malah tambah jago gitu kan. Benar. Jangan gitu Pak. Sekarang pengedar narkoba itu pelakunya di mana Pak? Dalam lapas. Ya, benar. Mereka kontrol itu Ya. dari dalam lapas. Delivery dari Malaysia, dari sini, melalui rumah ini. Dikontrol dari dalam lapas. Kita melakukan penangkapan, bahkan BNN melakukan penangkapan di lapas. Nah, jadi kondisi negara maju dengan kondisi negara berkembang tentu beda. Negara maju, Jepang misalnya gitu, itu udah ya dompet ketinggalan, handphone ketinggalan pasti balik gitu. Kita nggak perlu ragu lah dengan kondisi di sana. Kalau di sini Pak, Ya. Bapak bisa jawab sendiri Pak. Ya. Pak Kapolres, dalam bentuk sinergitas dengan TNI, Polri, pemerintah kota, masyarakat sendiri dan sekolah-sekolah, apakah yang dilakukan misalkan gini, dulu kan zaman-zaman kita itu ada pos kamling. Gimana? Apakah tidak Polrestabes tidak coba menerapkan? Namun sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini dijawab oleh Bapak Kapolrestabes Makassar, Bapak Arya Perdana. Kembali lagi dengan saya, Bung Salim, di 55 TV Selalu Keren. Masih bersama dengan Bapak Kapolrestabes Makassar, Bapak Kombes Arya Perdana. Bisa dijawab tadi Pak tentang gimana sih untuk mencegah semua begal, geng motor, kita terapkan kembali dengan sistem pos kamling. Gimana menurut Pak Kapolres? Baik, Pak. Pos kamling ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, Pak. Ya. Dari zaman saya masih kecil, orang tua saya juga ikut sis kamling, Ya. pos kamling. Dia nongkrong setiap beberapa malam sekali karena ada jadwal. Ya. Nah, itu yang sempat hilang beberapa waktu. Kemudian tahun lalu, Pak, setelah kejadian tanggal 29 Agustus yang kerusuhan itu, Pak Mendagri meminta supaya seluruh kepala daerah mengaktifkan kembali pos kamling. Yang sebenarnya di Makassar ini pos kamling itu sudah ada, cuman ya seperti antara aktif dan tidak aktif dulu ya. Dulu. Ya. Nah, semenjak kejadian itu Pak, karena memang banyak sekali masukan juga pendapat-pendapat untuk mencegah terjadinya kriminalitas di wilayahnya masing-masing, sehingga pos kamling ini sebenarnya sekarang sudah aktif Pak. Ya. Dan itu penilaiannya setiap HUT Bayangkara ada pos kamling terbaik. Dan itu pos kamling terbaik dinilai dari Polres, dari Polda, yang nanti bisa juga dinilai sama Mabes Polri. Nah, pos kamling terbaik tentu yang
melibatkan banyak masyarakat, situasinya paling aman, fasilitasnya lengkap dan lain sebagainya. Dan ini Pak sudah berjalan sebenarnya di Tidak diprioritaskan kepada tempat-tempat yang misalkan daerah utara kota atau apa. Ya, kalau pos kamling ini sebenarnya kan prioritasnya ada di pemukiman. Ya, pemukiman warga. Jadi di setiap pemukiman ini sekarang pos kamling sudah aktif, Pak. Sudah aktif dari tahun lalu ya sudah aktif. Dan ini sudah ada orang yang mengelola, terutama RT RW mengelola. Apalagi semenjak RT RW-nya dipilih langsung, sehingga ini lebih mudah untuk mengelola masyarakat di sekitarnya itu. Dan pos kamling ini sudah berhasil untuk mencegah situasi yang sifatnya rawan. Artinya misalnya ada geng motor, mereka mau masuk ke pemukiman dicegah sama orang-orang yang lagi siskamling. Mereka juga pasang portal dan lampunya diterangin gitu. Dan ini ada call center yang mereka ciptakan sendiri di masing-masing pemukiman. Kalau ada sesuatu langsung lapor ke pos kamling. Dan di pos kamling kami juga sudah siapkan nomor yang bisa langsung kontak dengan kepolisian apabila memang terjadi sesuatu. Dan ini Babin Kamtipmas secara bersama-sama dengan Babinsa Tripika ya di situ itu melakukan kontrolnya secara bersama-sama. Dan ini bahkan kemarin untuk penilaian HUT Bayangkara tahun ini Pak, pos kamling di wilayah Biringkana itu menjadi juara satu di Polres Makassar ini. Jadi pos kamling itu dinilai di seluruh daerah Sulawesi Selatan dan yang mendapatkan juara satu di Polsek Biringkana ya. Kemarin diberikan penghargaan oleh Pak Kapolda. Belakangan beredar ini video tentang penyerangan. Itulah yang saya katakan tadi Pak Kapolres bahwa ada penyerangan bom molotov anak-anak geng motor itu. Gimana mengantisipasi? Kan ada CCTV yang bisa melihat semua itu. Gimana anunya Pak? Iya, memang sebagian besar kejahatan itu terungkap melalui CCTV. Ya. Jadi saya sampaikan ini kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar, ya, bahwa tidak ada yang tidak diketahui sekarang itu, ya kan? CCTV itu ada di mana-mana. Jadi kalau mau coba-coba melakukan sesuatu, ya tinggal berdoa saja supaya tidak tertangkap kan gitu. Tetapi metodenya CCTV ini sangat membantu petugas kepolisian untuk melakukan pengungkapan tindak kejahatan. Ya, memang kadang ada kendala-kendala yang kami alami, mungkin CCTV-nya kurang proper gitu ya, sehingga gambar yang dihasilkan tidak, resolusinya juga kurang tinggi. Tapi ini bisa kami upayakan, ya. Karena apa? Namanya sekarang orang bikin KTP itu sudah foto semua kan di Dukcapil gitu ya. Nah, itu kami masukkan foto yang bersangkutan ke dalam komputer, itu langsung terlihat Pak. Nama, alamat, bapak ibunya siapa, ini. Nah, tinggal kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan membuktikan itu. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi, yang tadi Bapak sampaikan ada 1-2 kejadian, itu memang kalau tahun lalu bisa hampir tiap hari Pak. Nah, ini kita alhamdulillah dalam beberapa minggu nih kejadian sekali 2 kali, dan ini kami upayakan tangani secara serius supaya itu ditekan lagi dan masih dalam tahap penyelidikan. Ini banyak geng motor yang muter sekitar pemukiman, tapi begitu mereka ketemu kaburnya masuk ke lorong-lorong itu, itu yang jadi masalah. Dan banyak juga yang mereka bukan berasal dari Kota Makassar, sehingga kami bekerja sama dengan Kapolres Goa, Kapolres Maros, Kapolres Takalar untuk sama-sama mencegah warga di sana, pemuda-pemuda di sana untuk masuk ke Kota Makassar. Ya. Jadi sebenarnya kalau mereka bisa dicegah di sana, di Kota Makassar juga tidak terlalu ramai yang main geng motor itu. Nah ini, tapi apapun itu Pak, kalau memang terjadi kriminalitas, kami akan tangani secara profesional, kami akan cari CCTV-nya, cari orangnya, dan kalau memang terbukti alat buktinya cukup, tentu akan kita proses. Banyak yang merasa tidak aman keluar Pak di malam hari, apalagi pekerja-pekerja yang malam. Apa jaminan dari Bapak sebagai Kapolres Tabes Makassar agar ini bisa meminimalisir? Ya kalau dari kami, itu kami pasti akan berusaha ya sekuat tenaga melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi. Yaitu kami melakukan patroli setiap malam. Memang kami akui tadi seperti saya sampaikan bahwa masih ada tempat-tempat hotspot yang memang belum tercover oleh kami karena kurangnya personil dan sarana prasarana. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan upaya
menuntaskan kejahatan dan kriminalitas di Kota Makassar ini. Jadi yang kerja malam ya, yang apa namanya mungkin ada kegiatan di malam hari itu supaya merasa aman. Ya, mudah-mudahan apa namanya kami tetap bisa menjaga rekan-rekan semua ini yang memang kerjanya malam. Nah, cuma ada satu Pak Salim. Kemarin kan memang sempat ada kejadian. Kejadiannya itu seorang anak umur 14 tahun dibacok. Ya. Punggungnya. Wah, dibacok. Oleh geng motor katanya gitu kan. Oke, saya bilang, wah kasihan ya anak umur 14 tahun dibacok. Coba lihat anaknya, udah di rumah sakit, wah kita bantu. Pertanyaan saya kan, kejadian jam berapa? Apa jam 5 sore? Ya. Apa jam 7 malam atau jam berapa? Enggak, jam 2 malam. Loh, kok jam 2 Kemana? malam? Anak 14 tahun jam 2 malam Kemana ada di ngelayap? pinggir jalan. Pertanyaan saya pertama, bapak ibunya kemana? Ya. Yang kedua, kok anak ini bisa ada di pinggir jalan? Ya. Ya ternyata sama-sama mau tawuran. Oh. Jadi Berarti dalam dia sama penyelidikannya kelompok-kelompoknya. Ya sekalipun dia nggak ngaku. Ya. Pertanyaan saya, kamu ngapain di pinggir jalan jam 2 malam? Bukan anak 14 tahun harusnya tidur di rumah. Ya, benar. Gitu kan? Nah, ini Pak, kemudian saya bilang, sebenarnya kalau pekerja malam, dari sekian banyak kasus, ya ada sekian kasus, yang terkena panah busur atau mungkin terkena efek dari tawuran itu, satu dua benar. 1-2 saja. Mungkin dia pulang kerja habis jadi buruh pun kerjanya pulang sore sebenarnya. Ya kan? Yang pulang kerja malam itu siapa gitu. Mungkin ada yang lembur lah. Pulang lembur kalaupun dia di kantoran naik motor apa ya. 1-2 yang terkena. Yang banyak terkena efek dari kejahatan-kejahatan di malam hari, ya justru mereka-mereka yang memang punya kegiatan yang nongkrong-nongkrong begitu. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya kan? Memang sudah ada niat juga mau tawuran juga atau mungkin mau kumpul geng motor rolling begitu. Sekalipun rollingnya mungkin tidak ada niat jahat ya, mungkin cuma muter-muter, tapi kan itu dengan knalpot bro, mengganggu masyarakat, mengganggu ketertiban, bonceng 3 tidak pakai helm ini juga mengganggu ketertiban. Jadi saya bilang sama teman-teman yang kerja malam, saya bilang sebenarnya untuk rekan-rekan yang kerja malam ini tidak pernah menjadi sasaran kejahatan. Jarang sekali. Mas saya bilang begal tadi itu jarang sekali. Ya 1-2 ada, tapi memang jarang sekali. Tapi kalau menjadi sasaran geng motor apa, ya rata-rata adalah mereka-mereka yang juga berada di situ. Nah, yang satu lagi Pak, yang memang cukup mengkhawatirkan adalah ketika terjadi tawuran, saya sampaikan ya kepada seluruh warga, saya bilang jangan mensupport orang yang melakukan tawuran. Saya bilang. Ya, benar. Oh, kita nggak pernah support kok Pak. Loh, mensupportnya secara tidak langsung. Nonton. Nah, begitu mereka tawuran, ditonton, mereka tambah seneng. Tambah rame, tambah kegiatan, tembok kayak jagoan aja di film gitu. Saya bilang kalau tawuran, nggak usah ada yang keluar, nggak usah ada yang nonton. Sehingga mereka merasa sendirian, kabur sendiri lama-lama. Cuma kadang-kadang kita tonton, orang pada teriak-teriak rame-rame, terpukul ini, akhirnya mereka tambah seru, tambah rame, tambah kencang. Nah ini saya bilang sama masyarakat. Dan kadang-kadang yang nonton jadi sasaran. Begitu yang nonton jadi sasaran, mereka, saya korban Pak. Loh saya bilang, ya kenapa nonton? Kalau lagi masa kena busur, bolehlah. Lah kok saya kena, ini kan nonton. Ya seperti tadi Bapak bilang, pulang kerja. Ya kalau dia pulang kerja bawa tas, baju masih kemeja sama celana bahan, pakai sepatu pantofel pulang kerja, kan kena busur. Oke lah, saya. Betul. Tapi bajunya juga ya persiapan buat perang misalnya. Atau sambil nonton gitu kan, ya kena, ya salah sendiri kenapa nonton. Tapi tetap Pak, namanya tindak pidana, saya tangani secara profesional, pelakunya kita cari, tidak boleh ada orang yang kalau menjadi korban tindak pidana tidak ditangani, harus tangani. Saya bilang. Ya, jadi apapun urusannya ya sama-sama berkelahi, kalau misalnya dia memang mati ya tetap pelakunya kita cari. Sekalipun misal memang karena berantem ya, tetap kita cari, tetap kita tindak tangani profesional. Pak Kapolrestabes, Pak Arya, ada pernah statement tindakan tegas dan terukur yaitu tembak di tempat. Masyarakat kan sudah tahu. Apa makna istilah tersebut? Maksudnya bagaimana, apakah itu bisa dilakukan dan bagaimana tentang HAM-nya sendiri? Ya. Silakan. Jadi begini Pak, semua tindakan yang dilakukan kepolisian itu, saya katakan sebenarnya semuanya melanggar HAM. Ya. Nangkep orang, nahan orang, nembak orang belum, itu melanggar HAM.
tapi kita dilindungi sama undang-undang. Ya namanya undang-undang kepolisian dan KUHAP. Gitu kan. Ketika kita dilindungi maka tindakan kita asalkan sesuai prosedur, maka tidak melanggar HAM. Nah, sekarang banyak sekali masyarakat yang melakukan kriminalitas, misalnya dia melawan polisi. Dia sudah jelas-jelas misalnya melakukan pencurian, terus kita bilang berhenti, jangan bergerak misalnya. Terus dia bergerak melawan. Ketika dia melawan, tentu tindakan kita adalah memberikan peringatan jangan melawan. Kan gitu. Apalagi kalau dia cuma pakai tangan kosong, tentu kita tangan kosong juga. Tapi kalau dia sudah pakai parang, tembakan peringatan. Tembakan peringatan, apalagi sampai membahayakan warga setempat. Saya sampaikan, kalau sudah membahayakan jiwa, raga dari masyarakat atau polisi yang bertugas, tembak di tempat saya. Tembak di tempat itu tujuan untuk melumpuhkan, memberikan peringatan kepada dia, betul. Jangan sampai dia melakukan tindakan lebih jauh. Kan tembak kan tidak harus tembak mati, jangan. Betul. Ya. Tembak di tempat itu terukur kan, dilumpuhkan di kaki atau di tangan atau di kecuali kalau memang terpaksa. Kalau terpaksa sekali ya itu sudah membahayakan nyawa petugas itu sendiri Pak Kapolres. Kita sudah begini-begini terus ya mau nggak mau kita terpaksa. Itulah gunanya polisi dibekali senjata api. Kenapa dibekali senjata api? Ya karena kita memang harus melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Dan diri sendiri tentunya. Ya kalau sudah mengancam jiwa kita, ya nggak usah saya lah, Pak Salim aja didatengin rampok, ada pisau di sini, pasti Pak Salim tusuk, ya kan? Membela diri, nggak salah, nggak salah, ya kan? Cuma kalau terus ini saya bilang, anggota Polri dilatih menembak, dibekali senjata, ada surat senjatanya, ada izinnya, ya toh? Apa sih gunanya? Ya untuk membela masyarakat. Terus kalau kita diserang, masyarakat diserang, kita nggak belain, kita nggak gunakan senjata kita. Zolim saya bilang, zolim. Dan itu melanggar peraturan. Kita harusnya membela masyarakat, tapi kok kita nggak gunakan kewenangan kita, kecuali maaf Pak ya, kita nembak, ya semau kita, orang nggak salah ditembak, ya itu ya beda urusan. Itu sudah melanggar HAM. Itu pidana, dan bisa dipenjara. Tapi kalau namanya membela diri dan membela masyarakat, saya bilang saya perintahkan anggota saya untuk melakukan tembak di tempat apabila sudah mengancam jiwa masyarakat, mengancam jiwa anggota polisi yang bertugas. Pak Arya, apa komitmen dan target Polrestabes Makassar dalam meningkatkan keamanan Kota Makassar ini? Ya komitmennya adalah kita berupaya semaksimal mungkin dengan sepenuh kekuatan yang ada, personil ada, sarpras yang ada, anggaran ada untuk mengamankan Kota Makassar. Itu targetnya menciptakan situasi yang aman, kondusif, nyaman di Kota Makassar. Itu jadi kami berupaya setiap hari, ya target pasti ada, ya target tentu 0, 0 kriminalitas. Tapi kan itu ya istilahnya apa ya, sulit ya kalau sampai 0 ya. Pasti adalah kriminalitasnya pasti ada. Tapi target kan boleh. Target kita ya 0, 0. Tapi kalau misalnya masih ada, ya kami akan upayakan secara maksimal untuk menekan tindak kriminalitas itu sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Ya mau di kota apapun ya Pak, mau Jakarta, mau kota yang paling sepi sekalipun, 1-2 pasti ada kriminalitas. Nah, tapi itulah komitmen kami bersama-sama dengan seluruh elemen pemerintahan yang ada, bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Nah, ini kami berupaya untuk semaksimal mungkin menekan tindak kriminalitas. Dan target berikutnya adalah menjadi polisi yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sampaikan sama masyarakat, jangan buat kami jadi polisi yang korup. Ya, jangan beri kami uang untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Contoh, melanggar lalu lintas, ketemu polisi lantas, ditilang. Terima saja tilangnya, tolong terima saja tilangnya, tolong jangan kasih kami uang, tolong jangan suap kami. Kami ingin jadi polisi yang baik, tolong bantu kami jadi polisi yang baik, jangan kasih kami uang. Kenapa? Yang nyuap sama yang disuap sama-sama masuk nerakanya, itu, iya kan? Iya betul.
Kalau kita nggak kena di sini ya kena di akhirat, kan repot Pak. Benar. Jadi saya bilang tolong bantu kami untuk jadi polisi yang baik, bantu kami untuk bisa bertindak. Kalau sudah boleh ya namanya orang dikasih uang itu lama-lama ya dia terima juga, akhirnya sama-sama salah. Jadi kayak masalah ya, contoh nggak punya SIM. Di undang-undang itu ancaman hukumannya dendanya 1 juta. Tapi kalau dia ikuti persidangannya yang mungkin cuma 5 menit lah di pengadilan. Ketok paling cuma 50.000 Pak atau 100.000. Daripada ngasih polisi, udah ikuti sidang saja. Memang salah kok ngelanggar lampu merah dan perlu disidang, bayar denda sebagai, dan uangnya bukan ke polisi, uangnya ke negara. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya minta, target saya adalah membuat semua polisi di Polrestabes ini menjadi polisi yang baik. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, pertanyaan terakhir Pak ya, apa yang menjadi pesan langsung kepada pelaku kejahatan jalanan dan satu pesan kepada warga Kota Makassar yang hari ini masih merasa cemas terhadap situasi keamanan, apa yang ingin Bapak Arya sampaikan? Ya, pesan terhadap pelaku kejahatan, saya minta para pelaku kejahatan memikirkan diri sendiri, keluarganya, juga tempat dia tinggal. Ya, karena begini, sekali Anda melakukan kejahatan, tentu yang dirugikan bukan hanya diri sendiri, tapi juga keluarga, ya, kota ini, dan juga seluruh masyarakat. Dan itu yang perlu dipikirkan. Belum hukuman di dunia, hukum lagi di akhirat. Itu yang repot. Ya. Dan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, pesan saya, beraktivitas saja dengan normal. Insya Allah kami akan berupaya selalu menjaga keamanan di Kota Makassar, tentu dengan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dari seluruh pemuda, seluruh wanita yang ada di Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, secara bersama-sama bantu kami untuk melakukan tindakan-tindakan baik preemptif, preventif, juga represif. Dukung kami untuk menindak segala bentuk kejahatan jalanan dan kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar. Insya Allah bersama-sama kita bisa membuat Kota Makassar ini sebagai kota yang aman, ramah, dan nyaman. Terima kasih Bapak Kapolrestabes atas waktu dan keterbukaan dalam menjelaskan apa sih, bagaimana sih, benarkah ini Makassar aman atau tidak. Dan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kapolrestabes Makassar. Pemirsa, keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kepolisian memiliki peran utama dalam penegakan hukum. Namun keberhasilan menciptakan Kota Makassar yang aman juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat, pemerintah, dan ruang tokoh-tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh warga Kota Makassar. Semoga dialog saat ini tidak hanya menjawab berbagai pertanyaan perkembangan di ruang publik, tetapi menjadi jembatan komunikasi yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban oleh Polrestabes Makassar sendiri. Saya Salim Mama. Kita akan berjumpa dalam episode berikut di Lensa Bung Salim 55 TV, selalu keren. Terima kasih.